Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulla ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, ma'asyiral muslimin, beserta kajian online menjelang buka yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan petang hari ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, kita dimudahkan oleh Allah, digerakkan hati kita yang pertama untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dan juga mengikuti kajian menjelang buka pada petang hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi panutan kita, suri toladan kita, yang dengan dakwah dan perjuangan beliau dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa merasakan betapa manisnya iman dan betapa indahnya ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian menjelang buka petang hari ini, tema yang akan kita kaji bertemakan ataupun bertajuk kuat dalam berakidah dan bijak dalam bertoleransi. Tema tersebut secara garis besar akan membahas bagaimana semestinya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa komitmen dalam berakidah, komitmen dalam berislam. Kita istiqomah untuk menjaga keimanan dan keislaman kita hingga akhir hayat kita, tapi di sisi lain kita sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara yang hidup di tengah-tengah pluralitas ataupun kemajemukan, kita dituntut untuk bersikap toleran. Nah, kita diperintahkan di dalam Islam untuk bisa bertoleransi di tengah-tengah kemajemukan tersebut. Tetapi bagaimana batasan-batasan dalam toleransi yang diajarkan dalam Islam, insya Allah akan kita diskusikan bersama-sama di kesempatan kajian petang hari ini. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebagai mukadimah ataupun pembuka kajian pada petang hari ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mengkaji tipologi ataupun sikap beragama para penganut agama yang ada di dunia ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu tokoh orientalis, yakni sarjana barat yang bernama John Hick, seorang Kristiani yang membagi tipologi penganut umat beragama, ya, tipologi cara beragama penganut orang yang beragama. Nah, John Hick menjelaskan bahwa secara umum para penganut agama dalam beragama, dalam memandang bagaimana agamanya dan juga agama yang lainnya, terbagi menjadi 3 tipologi. Ya. Tipologi yang pertama
ia istilahkan dengan eksklusivisme, yakni suatu paham ataupun keyakinan, cara pandang yang menyatakan bahwa hanya agamanya sendirilah yang benar, sementara agama yang lain adalah agama yang salah, agama yang sesat, agama yang kafir dan calon penghuni neraka. Nah, ini paham eksklusivisme. Kalau di Indonesia kita dan mungkin di dunia Islam secara umum, paham eksklusivisme ini sering mendapati stigma ataupun julukan, katakanlah Islam garis keras, Islam fundamentalis, Islam yang intoleran, yang anti toleransi, dan juga julukan-julukan negatif yang lainnya. Nah, kalau kita lihat pemirsa yang dirahmati oleh Allah, paham eksklusivisme ini terjadi hampir di semua agama yang ada di dunia ini. Contoh, misalkan di agama kita, agama Islam, kita banyak mendapati ayat di dalam Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai pembenaran ataupun justifikasi atas pemahaman eksklusivisme ini. Misalkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam", yang artinya sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ditekankan pula di dalam Quran surat Ali Imran di ayat 85, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Yang artinya, wa may yabtahi, barang siapa di antara kita yang yabtahi, menganut, memeluk, mencari ghairal islami dinan, agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima agamanya tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi karena amal kebaikan mereka, para non muslim, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Yang artinya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapakah orang kafir itu? Pemirsa yang dirahmati Allah, didetailkan oleh Allah, min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab itu menurut para ulama adalah kaum yang mendapatkan kitab suci, yakni orang Yahudi yang mendapatkan kitab suci Taurat dan orang Nasrani yang mendapatkan kitab suci Injil. Kemudian wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Para ulama menerangkan bahwasanya orang musyrik itu ada dari kalangan non-muslim dan ada dari kalangan muslim. Ya. Mereka orang-orang musyrik dari kalangan non-muslim, seperti mereka yang agama yang menyembah selain Allah, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Majusi ataupun Zoroaster serta agama-agama yang lain, mereka tergolong orang-orang musyrik, ya, karena menyembah kepada selain Allah. Termasuk juga orang yang muslim, ya, yang bersyahadat, yang sholat, ya puasa, tetapi mereka menyembah kepada selain Allah, atau menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Muslim tetapi mungkin menyembah Nyi Roro Kidul, muslim tapi masih menyimpan keris, benda-benda bertuah, jimat, yang meyakini benda-benda tersebut bisa memberikan kemaslahatan dalam kehidupannya, memperlancar rezeki, kemudian memudahkan jodoh, menjaga dirinya. Itu juga digolongkan orang-orang musyrik dari kalangan muslimin. Nah, bagaimana nasib mereka, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, kemudian orang musyrik baik dari kalangan non-muslim ataupun dari kaum muslimin, yakni orang yang melakukan syirik besar, statusnya disamakan. Meninggal dunia, kalau mereka tidak bertobat, tempatnya adalah fi nari jahannam khalidina fiha. Tempatnya adalah di neraka jahanam, kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka adalah sejahat-jahat atau seburuk-buruknya makhluk, sejahat-jahatnya manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini beberapa ayat yang menjadi dasar paham eksklusivisme di dalam Islam, yang menyatakan hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar. Bagaimana dengan di agama yang lain? Nah, kita ambil contoh misalkan di dalam agama Katolik, ya. Di dalam agama Katolik mereka punya keyakinan yang disilahkan dengan
dengan bahasa Yunani yang berbunyi extra ecclesiam nulla salus, yang artinya tidak ada keselamatan di luar gereja gitu. Sehingga kalau misalkan mereka selain orang Katolik yang tidak masuk ke agama Katolik ya, tidak beribadah di gereja, maka nulla salus, tidak ada keselamatan bagi mereka. Pun demikian juga orang Kristen ya, kaum Nasrani dari kalangan Kristiani, mereka pun punya keyakinan yang disilahkan dengan extra Christus nulla salus ya, yang artinya di luar Kristus, di luar orang yang meyakini bahwasanya Kristus Nabi Isa dalam keyakinan kita umat Islam adalah Tuhan, maka nulla salus, tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak mau menerima Isa sebagai Tuhannya atau Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Nah, maka ada semacam pernyataan yang populer di tengah-tengah masyarakat ya, yang mana kita di luar Kristen dianggap sebagai domba-domba yang tersesat. Nah, agar tidak tersesat maka perlu dibaptis sehingga kemudian mendapatkan keselamatan. Di dalam agama Hindu, di dalam agama Buddha, di dalam agama itu pun ada paham eksklusivisme, termasuk juga di agama Yahudi dan serta agama-agama yang lainnya. Setiap agama punya paham bahwasanya agamanya lah satu-satunya agama yang benar, sementara agama yang lain salah. Nah, ini tipologi yang pertama, pemirsa sekalian. Kemudian tipologi yang kedua disilahkan dengan paham inklusivisme, yakni suatu paham yang meyakini bahwa betul agama saya ini adalah agama yang paling benar, tetapi saya tidak menafikan bahwa agama yang lain juga benar. Jadi katakanlah kita sebagai muslim misalkan punya keyakinan Islam adalah agama yang paling benar menurut saya, tetapi saya juga tidak menafikan, tidak kemudian menegasikan bahwa ada kebenaran juga di agama-agama yang lain. Agama yang paling sempurna adalah agama saya, agama Islam, tapi juga di agama lain juga ada kebenaran meskipun hanya bersifat parsial. Nah, ini paham inklusivisme. Nah, inilah yang kemudian disilahkan dengan, kalau dalam konteks kita sebagai muslim, digolongkan sebagai muslim yang moderat, muslim yang tengah-tengah, yang tidak terlalu fanatik dan tidak terlalu ekstrim seperti itu. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adapun tipologi yang ketiga disilahkan dengan paham pluralisme atau yang kita kenal dengan paham pluralisme agama, yakni suatu paham yang menyatakan bahwa semua agama itu sama, semua agama itu benar, bahkan mereka meyakini kebenaran yang ada di setiap agama itu bersifat relatif. Jadi kebenaran agama setara, kebenaran dalam setiap agama bersifat relatif. Bahkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita merujuk ke definisi pluralisme agama yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang dari paham tersebut kemudian Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang haramnya paham sekulis, ini paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme pada tahun 2005. MUI menjelaskan bahwa paham pluralisme agama adalah suatu paham yang menyatakan semua agama sama, semua agama benar, kebenaran di setiap agama bersifat relatif, lalu setiap pemeluk agama tidak boleh menyatakan hanya agamanya sendiri yang benar sementara agama yang lain salah. Lalu paham pluralisme agama juga menyatakan bahwa setiap pemeluk agama apapun itu, asalkan mereka taat, tunduk, patuh, menjalankan perintah dalam agamanya, maka mereka akan masuk surga. Nah, jadi menurut mereka yang pro terhadap paham pluralisme agama, bukan hanya muslim saja yang masuk surga, tapi agama yang lain, ya, penganut agama yang lain juga berhak untuk masuk surga. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tiga tipologi ini, dari eksklusivisme, kemudian inklusivisme, serta pluralisme atau pluralisme agama, ini mana yang kalau kita lihat dari sudut pandang akidah Islam yang paling sesuai dengan akidah kita? Tentu pemirsa yang dirahmati Allah, yang paling sesuai dengan akidah Islam adalah yang pertama, yakni paham eksklusivisme. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai muslim harus berpegang teguh dan punya keyakinan yang kokoh, ya,
bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar. Hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, yang diridhoi di sisi Allah, hanyalah agama Islam. Oke. Bahkan di ayat ke-85 Allah menegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Barang siapa di antara kita umat manusia yang menganut ghairal islami dinan, agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima agamanya tersebut, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak mereka di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan kita pemirsa yang dirahmati oleh Allah tidak menafikan ya, pemeluk agama yang lain juga berbuat kebaikan, mereka pun beribadah sesuai dengan aturan dalam agamanya. Tetapi Allah pun menegaskan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23, Allah berfirman, wa qaddimna illa ma'amilu min amalin faja'alnahu habba'an manthura, yang artinya nanti ketika kita di padang mahsyar dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk ada yaumul hisab ya, menghadapi hari perhitungan di hadapan Allah. Nah, kemudian Allah menegaskan nanti orang-orang non-muslim, orang-orang kafir dikumpulkan amal kebaikan mereka, amal perbuatan baik mereka. Lalu wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu habba'an mansura. Lalu kemudian Allah menjadikan amal-amal kebaikan dari mereka non-muslim, dari mereka orang-orang kafir, seperti habba'an mansura, seperti debu yang bertebangan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari penegasan yang singkat tersebut dapat kita pahami bahwa yang sesuai dengan akidah Islam adalah paham eksklusivisme, yakni kita meyakini Islamlah satu-satunya agama yang benar, Islamlah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, dan Islamlah satu-satunya jalan keselamatan, jalan untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalaulah memang semua agama sama, kalaulah memang Allah menerima semua agama, mungkin Allah tidak menurunkan firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 102. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah, di akhir ayat pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah mewanti-wanti kita agar jangan sampai kita meninggal dunia melainkan kita dalam keadaan sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Kalaulah memang semua agama sama, mungkin Allah tidak perlu melarang, bolehlah kamu meninggal dunia dalam keadaan sebagai Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, toh semua agama sama. Nah, tetapi ternyata Allah mewanti-wanti kita agar kita komitmen untuk menjaga keislaman kita hingga akhir hayat kita. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengomentari tipologi yang kedua, yakni inklusivisme, ataupun yang distilahkan dengan Islam yang moderat, paham yang moderat, yang menyatakan betul agama saya paling benar, tapi saya tidak menafikan ada kebenaran di agama yang lain. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengkaji ajaran agama Islam, para ulama termasuk apa yang dipahami oleh Muhammadiyah, bahwa ajaran agama Islam secara garis besar terbagi menjadi 4 aspek ya. Aspek yang pertama adalah aspek akidah, yakni aspek keimanan ataupun teologi. Lalu yang kedua adalah aspek ibadah, berkenaan dengan ritual peribadahan. Lalu yang ketiga adalah muamalah, aspek muamalah duniawiyah berkenaan dengan aturan kehidupan ya. Lalu yang keempat adalah aspek akhlak. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita tidak menafikan di agama yang lain ada puing-puing kebenaran. Nah, ada kebaikan ataupun kebenaran yang bersifat parsial. Ya,
Tapi ya, kebenaran ataupun kebaikan yang ada di agama yang lain itu kemungkinan ada di aspek muamalah ataupun aspek akhlak. Ya, sebagai contoh misalkan di agama yang lain tentu setiap penganut agama cinta dengan kasih sayang. Ya, bahkan ada agama yang jargon ataupun slogannya adalah cinta kasih seperti itu. Kemudian kita pun tidak menafikan di agama lain ada yang kemudian ya menganjurkan untuk menjaga kebersihan, kedisiplinan, tanggung jawab. Kemudian sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana kita harus bertetangga yang baik di kehidupan bermasyarakat. Nah, ini kita tidak nafikan ada di agama yang lain. Nah, namun itu hanya berlaku di aspek akhlak dan muamalah. Kita tidak menafikan mungkin ada kebenaran dan kebaikan di agama lain di aspek muamalah ataupun akhlak. Tetapi bagaimana dengan aspek akidah dan peribadahannya? Jelas kalau kita lihat ya, agama lain selain agama Islam sangat problematis ya, mereka bermasalah dalam masalah akidah. Ya, mereka meyakini ada Tuhan selain Allah. Padahal dalam keyakinan kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam cara beribadah misalkan ya, jelas mereka karena meyakini Tuhan selain Allah, beribadah pun mereka kepada Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan selain Allah itu. Mereka mungkin juga melakukan kebaktian, mereka mungkin juga melakukan sembahyang, mereka juga melakukan ratapan ataupun cara peribadahan yang lainnya. Tetapi ibadah atau amal kebaikan yang mereka lakukan tidak dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian mengapa Allah tidak mau menerima amal kebaikan mereka, karena mereka beribadah tidak dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengkritisi paham atau tipologi yang kedua, paham inklusivisme ini, ya kita memang tidak menafikan ada kebenaran di agama lain, tapi kebenaran itu bersifat parsial. Adapun kebenaran yang bersifat totalitas, kafah, kebenaran yang bersifat holistik dan universal hanya kita dapatkan di ajaran kita, yakni agama Islam ini. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adapun tipologi yang ketiga, inilah yang kemudian sering dijadikan ataupun menjadi syubhat fitnah di kalangan masyarakat, yakni paham pluralisme agama. Mereka yang pro terhadap paham pluralisme agama ini seringkali mencari-cari ayat, ya, memperkosa ayat atau hadis dari Rasulullah SAW agar digunakan untuk menjustifikasi ataupun membenarkan paham pluralisme agama ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa ayat yang sering dijadikan sebagai pembenaran terhadap paham pluralisme agama ini. Dalam kesempatan yang singkat ini mungkin kita ambil satu contoh ayatnya, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 62. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru min innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amilas salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Yang artinya innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiin, dan orang-orang sabiin. Nah, kalau kita membuka kitab tafsir, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan sabiin. Nah, tapi kalau kita mengambil pendapat yang paling rajih atau yang paling kuat adalah sabiin atau as-sabiun adalah umat ataupun kaum yang hidup di zaman fatrah, zaman kekosongan, zaman di mana tidak diutus kepada mereka nabi dan rasul, tetapi masih berpegang teguh dengan syariat nabi sebelum mereka. Nah, disebutkan dalam ayat tersebut, man amana billah, barang siapa di antara kita orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, wal yahud, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, dan kaum sabiin yang beriman kepada Allah. Lalu yang kedua, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa amilas salihan, dan beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka semua akan mendapatkan pahala, ganjaran, balasan dari Tuhan mereka, dari Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa khauf, rasa takut pada diri mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati, dalam arti mereka masuk surga. Nah, mereka yang pro terhadap pluralisme agama mengatakan, nah betul toh, di dalam Al-Quran saja ada ayat yang membenarkan
semua agama itu sama, semua agama itu masuk surga. Kenapa kemudian kita umat Islam hanya meyakini hanya Islam saja yang benar dan hanya umat Islam saja yang bisa masuk surga? Kan ada jelas ada ayatnya. Nah, ini pemirsa yang dirahmati Allah yang harus kita luruskan ya. Ketika kita memahami suatu ayat, tidak boleh kita hanya memahami secara tekstual. Kita membaca terjemahannya saja cukup, kemudian bisa memahami secara menyeluruh, tidak. Kalau kita ingin memahami ayat Al-Quran dengan baik, ya tidak cukup hanya dengan terjemahannya, kita berusaha untuk membuka tafsirnya, kita kemudian melihat bagaimana pendapat para ulama dalam memahami ayat ini supaya pemahamannya bisa baik dan tidak salah dalam memahami. Nah, kalau kita membuka kitab tafsir Al-Quranil Azim, kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan asbabun nuzul ataupun sababun nuzul turunnya ayat ini. Yakni ayat ini turun dilatar belakangi oleh suatu pertanyaan dari salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu suatu hari bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana nasib nenek moyang kami yang berasal dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebelum engkau diutus wahai Rasulullah? Apakah mereka masuk surga ataupun mereka masuk neraka? Lalu turunlah ayat ini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Salman Al-Farisi ini. Nah, sehingga dari asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 62 ini bisa kita pahami, yang ditanyakan oleh sahabat Salman Al-Farisi kepada Nabi Muhammad SAW adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis yang menjadi asbabun nuzul dari ayat tersebut, Salman Al-Farisi menyatakan fa'innahum yasummuna wa yusalluna wa yu'minuna bika. Mereka pun sholat, kemudian berpuasa, dan mereka pun beriman. Wa yashhaduna bi annaka satub'atsu nabiyyan, dan mereka pun meyakini bahwa engkau Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus di tengah-tengah mereka. Jadi mereka tahu nubuah Nabi Muhammad SAW gitu, meyakini Nabi Muhammad SAW, tapi mereka meninggal dunia sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu kemudian turunlah ayat ini. Lalu kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjabarkan secara lebih detail lagi bahwasanya orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mereka berpegang teguh dengan kitab Taurat, kemudian menjalankan syariat Nabi Musa, mereka pun selamat, mereka pun masuk surga sampai diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Lalu lanjut beliau, orang-orang Nasrani yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam yang berpegang teguh dengan kitab Taurat, kitab Injil, kemudian mereka pun menjalankan syariat Nabi Isa, lalu tidak mengimani Isa sebagai Tuhan mereka, maka mereka pun masuk surga sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika mereka orang Yahudi dan Nasrani masih tetap dengan keyahudiannya, masih tetap dengan kenasraniannya, sementara Nabi Muhammad sudah diutus tengah-tengah mereka, maka hum finnar, mereka ketika meninggal dunia akan masuk ke neraka jahanam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru satu pokok bahasan yang kita bahas terkait dengan bagaimana kita berpegang teguh dengan akidah kita. Adapun masalah toleransi ini belum sempat kita sampaikan karena waktu sudah tidak memungkinkan, tinggal 1 menit lagi. Nah, mungkin di lain kesempatan bisa kita bahas secara lebih lanjut, mungkin sambil menunggu adzan maghrib ya. Oke. Ya, karena waktu sudah cukup, sudah selesai, sudah habis, mungkin demikian. Insyaallah lain waktu terkait dengan konsep toleransi dalam Islam akan kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan petang hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.